Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Safira Putri dari Perbankan Syariah 1 semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Samarinda. Nah, seperti biasa hari ini saya akan membuat video tutorial tentang aplikasi Zahir Accounting. Namun kali ini videonya agak sedikit cukup panjang karena kita akan membuat video dari awal memasukkan data-data hingga akhirnya nanti memasukkan data-data transaksi. Jadi tanpa menunggu waktu lama, langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Yang pertama, jangan lupa buka aplikasi Zahir Accounting-nya. Ini adalah tampilan dari menu utama aplikasi Zahir Accounting. Kemudian kita di sini punya studi kasus. Nah, ini adalah soal studi kasus dari PT Mobile Phone. Di sini kita akan masukkan data-data perusahaannya. Kemudian kita akan masukkan berbagai macam transaksinya. Langsung saja, yang pertama kita buat data baru dulu. Klik data baru, kemudian masukkan nama perusahaannya. Kita klik PT Mobile Phone, nama perusahaan Jalan Semanggi, nomor 4, kotanya kita pilih Jakarta aja, negaranya Indonesia, kode pose 71223. Kemudian lanjutkan. Kemudian periode akuntansinya kita mulai dari bulan Januari 2013, kemudian sampai Desember. Kemudian penyimpanannya itu di sini C, data Zahir PT Mobile Phone. Kemudian lanjutkan. Nah, di sini ada departemen dan kode akun. Ini kita isi kalau misalnya kita punya perusahaan cabang-cabang. Perusahaan ini mempunyai berbagai macam cabang. Jadi untuk kali ini kita skip aja, kita lanjutkan. Kemudian kalau sudah dicek lagi, konfirmasi apakah benar, kemudian proses. Kita tunggu. Oke. Oh iya, kemudian lanjutkan dengan mata uang fungsional. Di sini kita ubah menjadi IDR, Indonesian Rupiah. Nah ya, ini. Oke, satuannya rupiah, simbolnya rupiah Rp. Lanjutkan. Kemudian mata uang asingnya kita gunakan USD. Kemudian kursnya kita coba masukkan 14.000 kali ya, tanpa titik ya teman-teman. Lanjutkan, selesai, klik tombol selesai. Kemudian proses lagi, kita tunggu. Nah, ini udah masuk, udah kebentuk analisis perusahaannya. Di sini ada data-data, ada buku besar, ada penjualan, ada modul pembelian, kas dan bank, persediaan, dan juga laporan. Nah, kita langsung aja ke yang pertama. Kita masukkan data-data dulu, mulai dari data perusahaan, data produk, data karyawan, data vendor, dan lain-lain. Yang pertama, membuat data nama dan alamat. Di sini kita buka di modul data-data, kemudian kita klik data nama dan alamat. Nah, di sini kita masukkan mulai dari customer, pelanggan, kemudian vendor atau pemasok, kemudian karyawan, employee. Dan di sini kalau berdasarkan soal, kita di sini punya 4 customer, nanti mungkin ada tambahannya lagi, kemudian ada 2 vendor, dan kemudian ada tambahan lagi. Ini nama barang, persediaan. Kemudian di sini kita punya employee. Berdasarkan soal, kita di sini punya karyawan itu Bapak Hendro, dan ordernya itu ketua lingkungan untuk membayar nanti transaksi keamanan dan lingkungan. Kita masukkan yang pertama itu, kita di sini kalau udah kebuka klik baru. Salah.
Nah, akan muncul seperti ini. Nah, untuk ID kita masukkan berdasarkan subnya. Yang pertama itu ada customer, ID-nya C00 berapa gitu. Kemudian untuk vendor ID-nya V, untuk karyawan ID-nya employee, untuk ordernya ID-nya O. Jadi yang pertama kita masukkan data customer. Di sini data customernya ID-nya C0001. Nama perusahaannya adalah Surya Seluler. C. Nah, di sini pelanggannya atau customernya ada 4, dan mungkin nanti di next transaksi ada bertambah. Pertama Surya Seluler, Centralpoint, terus kemudian Bapak Jalalus Sanyoto dan Ibu Epi. Kita masukkan ke empat-empatnya dulu. Customer, IDR, kemudian rekam. Kita lanjutkan sampai ke customer yang keempat. Klik baru. C. Jangan lupa selalu klik rekam ya teman-teman. C. Perusahaannya adalah Ibu Epi. Nama pelanggannya adalah Ibu Epi. Rekam. Nah, ini kita udah memasukkan data customer. Kemudian kita masukkan data vendor atau pemasoknya. Di sini kita kalau berdasarkan studi kasusnya kita punya vendor 2, yaitu PT Batavia Techno dan PT Pound Electronic. Nanti di soal kemungkinan juga akan bertambah. Jadi kita klik baru lagi. Tadi pemasok ya, berarti vendor. V, kodenya V001. Itu siapa? V001 PT Batavia Techno. Vendor, ini kita ganti vendor. Kemudian ininya IDR lengkap. Kemudian V002, namanya PT Home Electronic. Ganti jadi vendor, kita rekam. Nah, yang ketiga itu kita masukkan nama karyawan. Di sini kita punya satu karyawan, yaitu tadi Bapak Hendro. Klik baru lagi. Kodenya kalau employee karyawan E ya, E001. Hendro. Kita ganti di sini menjadi employee. Kemudian rekam. Kemudian yang terakhir kita masukkan itu pihak lain, yaitu pihak yang nanti ketua lingkungan yang nanti untuk membayar kebersihan dan keamanan. Di sini kodenya O001, namanya sini ketua lingkungan. Tipenya kita ganti jadi orders. Kemudian rekam. Nah, di sini sudah lengkap.
Udah kita masukkan semua, kemudian kita klik selesai. Kemudian yang kedua, kita masukkan data satuan pengukuran. Itu kita masukkan di sini. Nah, di sini ada pieces dan dozen. Kita coba hapus kali ya. Klik yang dozen, kemudian klik kanan terus hapus. Anda yakin yes bisa dihapus? Pieces hapus. Nah, untuk pieces nggak bisa dihapus karena dia langsung data unit ini tidak boleh dihapus tulisannya. Jadi kita okekan aja, kita tambah baru. Kemudian kode satuannya kita tulis. Di sini kita pakai unit kali ya. Unit. Kemudian klik, ini jangan lupa diklik unit dasar. Kemudian rekam. Nah, jadi di sini ada dua, pieces dan unit. Kemudian kita klik selesai. Yang ketiga, kita masukkan data pajak. Setiap perusahaan pasti memiliki data pajak tersendiri. Kita di sini masih di modul data-data, kita klik data pajak. Ini ada VAT, ada ini. Kita coba hapus ya, kita kosongin, klik kanan, hapus. Data pajak ini tidak boleh dihapus. Oke. Yang ini kita hapus bisa nggak? Yang ini bisa. Yes. Nah, kan kalau kita buat pajaknya itu PPN. Jadi di sini kita buat klik baru. Setiap memulai menambahkan data baru, jangan lupa pasti kliknya klik baru. Kemudian di sini kita pakai kodenya PPN. PPN pajak apa sih? PPN itu pajak pertambahan nilai. Jadi kita tulis pajak tambahan nilai. Nah, di sini presentasinya berapa? Presentasinya itu biasanya 10% sih ya. Kemudian akun belinya itu kita masukin akun pajak dibayar di muka. Ada nggak ya? Nah, ini pajak dibayar di muka. Oke. Akun jualnya itu 21. Akun jual itu apa ya? Kita cari dulu ya. Utang pajak penjualan 21080. Nah, kalau kayak gini udah, klik rekam. Nanti dia muncul. Kemudian rekam. Selesai, klik selesai. Nah, itu kita udah sampai data pajak. Kemudian kita masukkan data rekening. Di sini kita klik data rekening. Nah, di sini data-datanya itu nama akunnya itu udah ada dan juga kode akunnya udah ada. Nah, tugas kita adalah mengganti kalimat atau mengganti nama akun. Jadi kayak gini di contoh ada piutang dagang. Karena ini kita perusahaan dagang, jadi benar seharusnya itu menjadi piutang dagang. Cuman kalau masih tulisannya piutang usaha itu harus diganti jadi piutang dagang. Contohnya di sini ada piutang usaha. Kita ganti jadi piutang dagang. Kemudian kayak gini, piutang non usaha diganti selalu klik rekam ya teman-teman. Nah, untuk persediaan, karena ini perusahaan yang bergerak di bidang elektronik handphone, jadi di sini persediaan 1, 2, 3 itu kita ganti jadi persediaan handphone, baterai dan casing. Ini persediaan
persediaan 1, edit. Di sini persediaan handphone. Kan persediaan rekam. Kemudian pajak di baju muka, aplikasi tanah, kursi. Ke bawah kali ya. Hutang usaha diganti jadi hutang dagang. Nah, di sini penjualan produk pun kita ikutin kayak persediaan tadi. Kita ganti jadi penjualan produk handphone, penjualan produk baterai, penjualan produk casing. Sebenarnya tujuannya biar memudahkan aja sih, kalau nggak diganti juga nggak apa-apa. Bisa pakai satu, terus kalau misalnya nggak bisa nanti ada transaksi yang masalah bisa diganti jadi penjualan produk 2 gitu. Kemudian biaya juga kita ganti. Di sini biaya 1 kita ganti biasa, biaya handphone, biaya casing, biaya baterai. Nah, ini kayaknya udah semua, udah sampai bawah. Kemudian klik selesai. Nah, udah untuk data rekening udah. Kemudian oh iya, lupa buka data rekening lagi. Nah, karena nanti di transaksi itu kalau berdasarkan soal itu nanti ada akun-akun yang kita tambahin, jadi lebih baik kita tambahin di awal ya, untuk gampangnya, karena daripada tambahin pas nanti transaksinya. Sebenarnya bisa untuk nambahin pas transaksinya, tapi biar lebih enak aja langsung cari gitu. Jadi di sini kita klik baru. Nah, untuk apa aja sih akun yang ditambahin itu, nanti ada return penjualan. Kemudian yang kedua nanti kita ada biaya parkir dan bensin. Kemudian ada biaya sewa, ini masukkan sewa di muka. Kemudian ada kebersihan dan keamanan. Yang pertama kita masukkan adalah return penjualan. Jadi kita masuknya di sini adalah pendapatan usaha. Klasifikasinya ya, kalau namanya kita masukin return penjualan. Nah, klik rekam. Kemudian tambah baru lagi. Nah, yang kedua itu ada biaya operasional sih itu. Kemudian kita masukkan ke biaya operasional. Klasifikasinya ya, kita masukkan bensin, parkir, rekam. Kemudian klik baru lagi. Masih biaya operasional, yaitu kebersihan dan keamanan. Rekam. Kemudian baru lagi yang terakhir itu ada
biaya sewa ini karena sewanya bayar di muka, jadi masuk ke biaya ya, biaya dibayar di muka. Mana ya? Oh nih, sewa dibayar di muka, nama akunnya. Rekam, udah ada. Nah, klik selesai. Nah, untuk selanjutnya itu kita masukin data produk. Untuk selanjutnya kita masukkan data produk ya teman-teman. Kita kembali lagi ke soal. Kita lihat di sini kita punya produk apa aja. Nah, di sini di persediaan ya, ada handphone, ada berbagai macam baterai, dan juga berbagai macam casing. Jadi kita masukkan di data produk. Nah, sama kayak ngisi data nama, jadi kita klik baru, kemudian kode barang, deskripsinya, kelompok barangnya apa, satuan dasarnya apa. Yang pertama itu kode barangnya handphone, jadi H001. Deskripsinya, nama barangnya BlackBerry Z10. Produk 1. Kemudian satu dasarnya unit. Kemudian kita klik di sini kode akun dan HPP-nya. Jangan lupa dikliknya, kalau kosong ya, kliknya disimpan, dibeli, dijual, nanti akan muncul ini. Biasanya itu kosong sih, tapi kayak gini udah otomatis, udah masuk otomatis, jadi langsung aja klik rekam. Nah, oh iya lupa, sorry teman-teman, di sini udah ada belum ada ya, persediaan. Harusnya kita masukkan jumlah persediaannya dulu kali ya. Oke, sorry teman-teman, untuk yang ini nanti kita masukkannya di data-data persediaan ya. Jadi di sini kita cuma masukkan kode barang, nama barang, sama satuan dasarnya. Kemudian langsung aja kita klik baru. Masih kode yang sama H002. Dan nama produknya apa? Kita lihat di soal, Sony Xperia Z. Satuan dasarnya unit. Kemudian masih produk 1, kita cek dulu kode akun HPP nya udah langsung ada, kita klik rekam. Kemudian itu kita teruskan sampai ke semua produk ya teman-teman. Ini ada casing, ada handphone, ada baterai, kita langsung semua, terus masukkan kode akunnya sesuai dengan kode akun sini. Kalau baterai B, kalau casing C.
Kemudian selanjutnya kita masukin data casing. Di sini ada casingnya ada 4. Kita masukin. Step-stepnya semua sama ya teman-teman. Nah, untuk satuan dasar casing kita pakai P6 aja kali ya. Nah gini, jangan lupa ganti kelompok barangnya jadi kelompok 3, jadinya dia otomatis biaya casing, biaya produk casing, dan lain-lain. Dua itu casing BlackBerry Curve. Samsung Galaxy W. Sony Xperia Go. Oke, ini untuk data produk udah kita masukkan, udah masukkan nama produknya, udah masukkan kode akunnya, udah masukkan satuan unitnya juga. Jadi kita tinggal klik selesai. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke saldo. Di sini kita klik setting. Kemudian klik saldo awal. Nah, di sini ada saldo awal akun, saldo awal piutang usaha, saldo awal utang usaha, dan saldo awal persediaan. Kita masukkan yang pertama itu saldo awal akun. Nah, di sini kita masukkannya berdasarkan neraca. Kita beri ke atas. Nah, di sini kita punya neraca 30 April, 30 April. Nah, di sini kita masukkan semuanya. Contohnya yang pertama itu kasnya di sini ada berapa, 15 juta sorry. Kita masukkan nih, 15 tanpa titik ya teman-teman, nanti dia akan ke otomatis ada komanya sendiri. Kemudian kita masukkan banknya berapa, banknya 60 juta. Nah, ini kita masukkan semua dari harta, kas, bank, piutang usaha dan lain-lain, kemudian aset, kemudian kewajiban juga, dan juga modal. Jadi dari awal, dari kas sampai laba ditahan. Aku bakal masukin dulu. Utang dagang.
Teman-teman, kalau udah keisi semua segini dari awal sampai akhir, kemudian kita rekam. Nah, data ini tidak dapat diubah. Oke. Nah, udah semua. Kemudian kita masukkan saldo piutang. Masih di setting saldo awal, saldo piutang usaha. Nah, di sini kalau berdasarkan soal itu saldo piutangnya kita punya keempat customer kita. Nah, ini data-datanya kita masukkan. Nah, kita klik baru. Kemudian di sini nama pelanggannya yang pertama Surya. Bukan diklik teman-teman, dipilih. Surya Seluler, tanggal 1 April 2013 benar. Oke. Nah, untuk nomor invoice-nya di sini kita kode invoice-nya adalah INV 001. Benar. Mata uangnya IDR, jumlah piutangnya itu 8 juta. Kemudian klik rekam. Dan klik baru. Kemudian dari central phone-nya berapa? Teleponnya 7 juta. Invoice-nya ikut ya, INV 002 7 juta. Kemudian yang ketiga ke Bapak Jalu Sanyoto 5 juta. Kemudian yang terakhir ke Ibu Epi 5 juta. Rekam. Oke, sorry, invoice-nya belum ketulis. Oke, 03 4. Nah, udah masuk semua. Nah, untuk tanggalnya sorry teman-teman, kalau berdasarkan soal itu 1 April 2013. Cuman kalau tadi kita klik itu akan muncul pemberitahuan kalau piutangnya itu harus sebelum 1 Januari 2013. Jadi kita majukan 1 bulan dari tahunnya. Kemudian kita tutup. Kemudian masih juga di saldo awal, kali ini gantian saldo awal hutang usaha. Nah, kita lihat di sini kita siapa yang berutang sama kita. Yang pertama ada PT Batavia Tekno 7 juta, kemudian PT Pound Elektronik 8 juta. Kita klik baru. Batavia Tekno, INV-nya INV 001. Kesana sama-sama invoice, jadi kita tambahin ya kalau berdasarkan soal step BT /13.
8 juta. Kemudian terbalik 7 juta. Uang elektronik 8 juta. Masukkan uang elektronik. OP. Oke, sudah ada hutang 15 juta, kita tutup. Yang terakhir kita masukkan saldo awal persediaan. Nah, kalau saldo awal persediaan ini cukup banyak karena tadi kita udah masukin nama-nama produk ya. Kali ini kita akan masukin stok dan HPP dan juga harga jualnya. Jadi di sini yang pertama klik baru, seperti biasa selalu klik baru, klik gudangnya tetap aja. Kemudian dari handphone kali ya, handphone 001, stok awalnya berapa? Stok awalnya 4, HPP nya harga 7 juta. Kemudian rekam. Kemudian yang kedua Sony, stok awalnya 5, harganya 4 juta. Kemudian yang ketiga juta 2,5, 3, stok awalnya 3, ininya 2.500.000 kam. Kemudian yang kedua itu baterai, yang pertama itu 50.000, stok awalnya 10, harga satuannya 50.000 kan. Kemudian yang kedua baterai, yang kedua apa, Nokia 30.000. Ini semua kita masukin ya teman-teman. 10.000. 50.000. Kemudian casing ya, casing 1 20 10.000. C1 stoknya 20.
C3 nya 30, harganya 20.000. Kemudian terakhir C4 15.000. Nah, oke, udah kita masukkan semua, nama barang, kode akun, kemudian jumlah stok, kemudian HPP-nya. Di sini kita lihat totalnya 58.390.000. Kita samakan ya. Oke, sama. Kita tutup. Nah, teman-teman, setelah tadi kita mengisi semua data rekening, data produk, data pajak, sampai data persediaan. Kali ini kita langsung ke transaksinya. Kita lihat dari soal data studi kita. Di sini transaksi yang pertama, tanggal 1 Mei mencatat pembayaran sewa kantor untuk 1 tahun ke depan pada PT Budiman Sentosa sebesar 18 juta secara tunai melalui bank. Akunnya sewa dibayar di muka. Untuk invoice 003 invoice vendor, sorry teman-teman. Kemudian yang kita lakukan adalah kita buka modul kas dan bank. Kemudian kita klik kas keluar. Nah, tadi kan akun kasnya melalui bank, berarti terus kemudian kita masukkan nama penerimanya. Penerimanya nggak ada ya, tadi V003 ya, berarti kita tambah baru. Di sini kodenya V. Namanya PT Budiman kodenya vendor. Oke. Tanggalnya tanggal 1 ya. Mei 2013. Nah, kodenya adalah sewa dibayar di muka. Untuk memudahkan aja sih, lebih ke enak cari data kalau tahu nama akunnya, tapi kalau nggak tahu nama akunnya bisa di scroll, klik OK. Jumlahnya tadi sebesar berapa di soal? 18 juta. Kemudian di sini oke, kemudian kita rekam. Oke. Kita lanjut ke transaksi yang kedua. Pada tanggal 2 Mei, penjualan ke Abadi Pawn Shop secara kredit. Ini nama-nama barangnya. Kemudian kita balik ke Zahir, kita buka modul penjualan. Nah, kalau kita penjualan ini kita punya dua langkah. Yang pertama, kita ke sales order dulu, kita isi datanya, kemudian kita ke pengiriman barang. Ya, di sini jualan. Wait. Oh, ini belum dikeluarkan. Sorry. Nah, kita ke sales order. Nama pelanggan. Siapa namanya? Abadi Pawn Shop.
Nah, tidak ada kan nama customer-nya, seperti yang udah aku bilang di awal, kita bakal nambah. Jadi ID-nya salah, C005 abadi, kemudian customer benar. Oke. Kemudian tanggalnya di sini tanggal 2 ya. Mei 2013. Kita masukkan kode barangnya. Kode barangnya tadi apa ya? BlackBerry Z10. Di order berapa? 2, harga satuan satuannya 9.300.000. Kemudian yang kedua adalah baterai Samsung Galaxy W, jumlahnya 5. Harganya 100.000. Kemudian yang terakhir ada casing BlackBerry Curve O8, harganya 20.000. Putusan 8, harganya 20. Oke, kemudian di sini tanggal pengantarannya sama. Kemudian karena tadi berdasarkan soal dia kredit, berarti kita biarkan, kita klik rekam. Nah, kita tutup, kita ke pengiriman barang, nama pelanggan, tanggalnya, kemudian nama barangnya tadi kita masukkan sama tadi BlackBerry ya. Oke, tanggal pengirimannya sama 5 ini. Jangan lupa klik invoice karena dia hutang kredit maksudnya, kemudian rekam. Oh ya, lihat juga jumlah ininya ya,
itu ini jumlahnya 9.290 rekam. Oke, tutup. Transaksi kedua udah selesai teman-teman. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang ketiga. Tanggal 6 Mei menerima uang pembayaran piutang dari Surya Phone untuk nomor invoice INV 001 mendapat diskon sebesar 200.000 dan jumlah piutang yang dibayar sebesar 4 juta menggunakan bank. Untuk transaksi yang ketiga itu kita menggunakan akun penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha. Nah, dia menggunakan akun bank tadi, kemudian menggunakan Surya Seluler tanggal 6 ya. Nah, kita di sini udah ngisi akun kasnya, kemudian dari siapa pengirimnya, Surya Seluler, tanggalnya, dan juga masukkan saldonya dan juga diskonnya, dan yang dibayar di sini adalah sebesar 4 juta. Kemudian klik rekam. Ini kemudian klik rekam. Oke, kita tutup. Nah, untuk tahu dia udah berkurang atau belum, kita cek di saldo awal piutang usaha. Nah, di sini Surya Seluler tadi punya 8 juta, udah berkurang jadi 3.800.000. Kemudian kita lanjut ke transaksi berikutnya, transaksi keempat. Pada tanggal 8 Mei keluar uang untuk bensin dan parkir kepada Bapak Hendro senilai 100.000 secara tunai melalui kas. Jadi sini kita punya akun kita ke akun kas dan bank, kemudian kita ke kas keluar. Tadi akunnya melalui kas ya. Penerimanya Bapak Hendro, karyawan, tanggal 8. Kemudian kode akunnya adalah tadi kebersihannya. Sorry bensin sebesar 100.000. Kemudian kita klik rekam. Selesai. Kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Transaksi kelima, pada tanggal 9 Mei melakukan penjualan ke Ibu Sari secara tunai dengan cash 10%, dengan diskon 10%. Ini barang-barangnya. Ini kita masukkan sama kayak transaksi yang kedua, yaitu kita ke penjualan, kemudian kita ke sales order, kita masukkan nama barangnya, nama pelanggannya Ibu Sari, nggak ada. Kalau nggak ada kita buat baru. Kodenya C06. Ibu Sari, rekam. Oke. Kemudian tanggalnya tanggal 9. Masukkan nama barangnya, dia pesan casing Samsung Galaxy W5.
harganya 40.000. Diskonnya 10%. Kemudian yang kedua, baterai Samsung Galaxy Mini 3 150.000. Kemudian yang ke Sony Xperia Z 2 7,5. Juta 500. Oke, kemudian tanggalnya 5/9/2013. Rekam. Kemudian kita ke pengiriman barang. Kita masukkan lagi nama pelanggannya, tanggalnya, kemudian tadi ibunya melakukan secara tunai ya, tunai di duluan biar nggak lupa. Nama barang, yang pertama tadi kita ulangin, casing, lima 40.000. Kemudian yang kedua, tanggal 5/9/2013. Kemudian udah klik tunai, kemudian kita rekam. Nah, udah selesai. Kita ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi ke-6. Pada tanggal 13 Mei menerima uang dari pembayaran piutang seluler untuk invoice 001 sebesar 3.800.000 dibayar secara lunas melalui bank. Oke, kita ke penjualan. Kemudian pembayaran piutang usaha tadi sama seperti yang sebelumnya. Ini dari bank. Kalau kali ini ya dari bank. Kemudian darinya sudah dia melunasi semua. Kemudian tanggalnya tanggal 13. Kalau udah klik rekam. Kita cek apakah
dia udah berkurang. Nah, di sini Surya Seluler udah nggak punya piutang sama perusahaan kita. Kemudian kita lanjut ke transaksi yang ketujuh. Pada tanggal 14 Mei membeli barang dari PT Budi Sentosa secara kredit dan dibayar uang muka pembelian sebesar 5 juta. Ini barang-barangnya. Kalau gitu ini pembelian ya. Kalau pembelian kita ke pembelian, kemudian sama seperti penjualan. Kalau penjualan ada sales order dan pengiriman. Kalau pembelian itu ada purchase order atau PO dan juga penerimaan barang. Jadi kita masukkan datanya 2 kali. Nah teman-teman, kalau tadi udah melakukan PO, memasukkan data-datanya, langkah-langkahnya sama persis ketika kita memasukkan data-data ke penjualan. Kemudian setelah melakukannya kita ke penerimaan barang. Langkah-langkahnya sama, nama pemasok, kemudian nama barangnya, dua, pembayarannya melalui 2 langkah. Yang pertama invoice dan juga tunai. Nah invoice tapi dia menggunakan uang muka sebesar 5 juta ya. Kalau berdasarkan soal dibayar di muka invoice kredit dan uang muka sebesar 5 juta. Jadi kita masukkan uang mukanya di sini. Tanggalnya, tanggal pengiriman, kalau udah klik rekam. Nah udah selesai, kita tutup. Kemudian kita ke transaksi ke-8, yaitu tanggal 17 Mei melakukan transfer dari kas ke bank sebesar 2 juta. Kita ke akun kas dan bank, kemudian ke transfer kas dari kas ke bank ya. Kas ke bank, tanggalnya tanggal 17 sebesar besar 2 juta. Kemudian kita klik rekam. Oke. Nah selanjutnya kita ke transaksi yang ke-9, yaitu pada tanggal 20 Mei melakukan penjualan kepada Surya Seluler secara kredit dengan dikenakan PPN. Barangnya ada B001, ada B003. Kita ke penjualan sama seperti transaksi yang tadi, kita ke sales order dulu. Terus kita cari nama pelanggannya, siapa tadi? Surya Seluler.
tanggalnya tanggal 20 2013, nama barangnya B001 100.000. Pajak kemudian H3 24 juta. Kemudian tanggal pengantarannya tanggal 5. Kemudian rekam. Kemudian kita ke pengiriman. Nama barang, masukkan nama barangnya lagi. Kemudian masuk tulisannya apa? Penjualan secara kredit. Berarti klik invoice, kemudian tanggalnya, pengantarannya sama ya. Kemudian rekam. Oke, kemudian transaksi yang ke-10, pada tanggal 24 Mei membayar gaji untuk Bapak Hendro sebesar 1.800.000 melalui bank. Itu kita ke akun ke modul kas dan bank. Ini kita tutup. Kemudian kita ke kas keluar. Punya bank, penerimanya Bapak Hendro. Tanggalnya tanggal 24 05 24 2013. Gaji direksi dan karyawan sebesar 1.800.000. Kemudian sini, kemudian rekam. Kita tutup, kita ke transaksi yang ke-11, tanggal 28 Mei membayar biaya keamanan kepada ketua lingkungan sebesar 50.000 secara tunai melalui kas. Sama, kita pakai modul kas dan bank, kemudian kas keluar. Nah, penerimanya kita yang order ya. Kemudian tanggalnya tanggal 28 2013. Kemudian kode akunnya kebersihan ya, kebersihan dan keamanan
sebesar 50.000. Klik di sini, kemudian rekam. Yes, kita tutup. Kemudian kita ke transaksi yang terakhir, yaitu tanggal 31 Mei terdapat barang yang rusak dan tidak dapat dijual dan dianggap sebagai biaya. Yang pertama, caranya itu kita ke persediaan, kemudian kita ke pemakaian atau penyesuaian barang. Nah, ini masukkan tanggalnya 5/31/2013. Barangnya apa aja? Itu B002, jumlahnya -1, sesuaikan soal ya. Kemudian kode akunnya itu kerusakan. Kalau berdasarkan soal, itu kode akunnya adalah kerusakan dan kegagalan material. Oke. Kemudian yang kedua ada C001. Akunnya sama. Kemudian oke, terus jangan lupa klik posting, kemudian rekam. Kita tutup. Nah, kita udah selesai ke transaksi ke-12, berarti udah selesai teman-teman. Kita kembali. Nah teman-teman, itu tadi adalah video tutorial aplikasi Zercounting pada PT Mobile Phone dari awal memasukkan nama perusahaan sampai dengan transaksi terakhir. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dan untuk memahami akuntansi dan juga aplikasi accounting. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk teman-teman, mohon bantuan view dan like-nya ya. Jangan lupa share ke teman-temannya. Sekian dari Cindy Safira Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.